Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Hasna Hamidah, CGP Angkatan 10, Kota Jakarta Selatan, dari SDN Ciganjur 04. Hari ini saya akan melakukan beragam aktivitas, dimulai dari pra-observasi, lalu nanti dilanjutkan kegiatan observasi, dan diakhiri kegiatan pasca observasi yang akan saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya yang bernama Ibu Wahyuni Dwi Rahayu. Ya, beliau adalah guru kelas 1A di SDN Ciganjur 04. Assalamualaikum Bu Dwi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bu Dwi kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tentu kabar saya baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi ya Bu Dwi ya. Iya. Sebelum nantinya saya akan mengamati ataupun mengobservasi kelas yang akan dilaksanakan oleh Bu Dwi Rahayu. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi nanti jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Hari ini pada kegiatan pra-observasi adalah sebuah kegiatan persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar Ibu nantinya lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Dalam kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan. Yang pertama Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Dwi capai? Baik, di sini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Pertama, siswa tentunya memahami letak benda. Yang kedua, siswa dapat menentukan letak benda. Baik, jadi tujuan pembelajarannya berkaitan dengan letak benda ya Bu Dwi ya. Betul. Oke. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti? Jadi area pengembangan yang ingin saya capai diantaranya pertama tentunya keaktifan peserta didik di dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua pengelolaan kelas, dan tentunya yang ketiga menyajikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, baik. Berarti yang saya tangkap di sini area pengembangannya yaitu menjadikan peserta didik yang aktif, lalu terkait pengelolaan kelas dan juga pembelajaran yang heterogen berarti ya Bu Dwi ya. Iya. Lalu terus bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin nantinya Bu Dwi terapkan di dalam kelas? Mungkin bisa dari strategi pembelajaran, model, ataupun mungkin dari metode pembelajaran Bu Dwi. Baik, dari strategi pembelajaran yang saya terapkan pada pembelajaran nanti yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua menggunakan metode diskusi, dan yang ketiga pengelompokan berdasarkan gaya belajar peserta didik. Oke, baik. Nantinya Bu Dwi akan melakukan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dengan metode diskusi dan juga pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar murid ya Bu Dwi ya. Siap. Oke, lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Dwi gunakan di dalam kelas? Oh iya, media pembelajaran tentu beragam sesuai dengan kebutuhan murid tadi ya. Sepertinya menggunakan video pembelajaran, menggunakan PPT, menggunakan benda-benda konkret seperti bendera, dan tentunya menggunakan LKPD. Oke, baik. Jadi pada media pembelajaran kali ini selain ada video pembelajaran, mungkin nanti Bu Dwi juga akan menggunakan benda konkret ya untuk materi letak benda ya. Iya. Oke, lalu kira-kira kegiatan pembelajarannya nanti akan dilaksanakan hari apa Bu? Dan di kelas berapa? Iya. Jadi pelaksanaannya insya Allah pada hari Rabu tanggal 4 September tahun 2024 di jam pertama ya setengah 7, perkiraan setengah 7 sampai jam 8 lah di kelas 1A. Baik, berarti nanti saya akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas Bu Dwi hari Rabu tanggal 4, berarti besok ya Bu Dwi ya? Iya, betul. Lalu di kelas 1A pada jam pertama ya? Iya, siap. Oke, baik. Nanti saya akan berusaha melihat dan juga mencatat hal apa yang nanti terjadi di dalam kelas Bu Dwi. Nanti setelah selesai kegiatan observasi, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi, nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Berdasarkan percakapan hari ini, apa saja yang Bu Dwi dapatkan? Tentunya mungkin persiapan di dalam kegiatan betul. belajar mengajar. Tentunya saya menjadi lebih lebih optimis ya dalam melaksanakan pembelajaran besok, apalagi yang didampingi oleh
Ibu CGP kita. Iya, betul. Begitu. Jadi Ibu akan lebih merasa lebih siap ya Bu untuk Iya. melaksanakan pembelajaran besok. Berarti sampai ketemu pada besok hari ya Bu Dwi ya. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Sebelum kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini kita mulai terlebih dahulu kita berdoa dipimpin oleh siapa yang bertugas hari ini? Bismillah. Selanjutnya Bu Yuna akan mengapel kalian. Nama saya siapa nak? Iya. Oke. Baik, ini udah masuk juga ya. Selanjutnya perhatikan buku dulu. Nah, anak-anak, sebelumnya kita membiasakan menyanyikan lagu nasional. Kita hari ini menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk anak-anak semua, mohon berdiri. Baca bacaan selama 5 sampai 15 menit. Nah, hari ini kita membaca literasi ya. Yaitu poin. Ya, baca di sini anak ingat dua. Melakukan pembiasaan literasi yang nantinya akan dibacakan oleh anak-anak semua. Yeay, keren. Satu, dua, tiga.
kita sudah belajar apa matematika yang kemarin? Ayo. Apa? Iya, bilangan, mengenal bilangan. Hari ini perhatikan, kita akan belajar mengenal letak benda. Ya. Jadi hari ini kita belajar mengenal letak benda. Tujuan pembelajaran, perhatikan Bu Yuni, Vino, Egan, hadap ke depan. Kedua, siswa dapat menentukan letak benda. Jadi nanti kalian bisa menentukan letak suatu benda, gitu ya. Anak-anak, selanjutnya kita bersama-sama mengamati video terkait materi letak benda ya. Kita perhatikan agar tentunya nanti kita bisa. Oke. Halo sobat belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah posisi benda. Selamat belajar dan terus semangat. Posisi adalah letak benda. Posisi merupakan tempat atau kedudukan dari suatu benda relatif terhadap titik acuannya. Artinya, jika kita mengambil titik acuan yang berbeda, kita akan mendapat nilai posisi yang berbeda. Posisi dapat dinyatakan dalam beberapa cara, yaitu 1. Atas dan bawah, 2. Depan dan belakang, 3. Kanan dan kiri, 4. Luar dan dalam. Berikut contoh-contoh posisi benda. Ulat sedang makan di atas daun. Daun ada di bawah ulat. Ayam berjalan di depan bebek. Bebek mengikuti ayam di belakang. Kambing berdiri di sebelah kiri pohon. Pohon ada di sebelah kanan kambing. Burung di sebelah kiri saya. Kupu-kupu ada di sebelah kanan saya. Kucing hitam ada di dalam kardus. Kucing abu-abu ada di luar kardus. Demikian tadi video pembelajaran tentang posisi benda. Oke, sudah mengamati video tadi, nak? Sudah. Oke. Karena sudah mengamati, sebelumnya kita menggunakan benda konkret ya. Bu Yuni mempunyai apa sayang? Ember. Lalu Bu Yuni punya bendera. Coba siapa yang mau mempraktekkan letak benda ke depan? Satu anak aja. Perhatikan perintah Bu Yuni ya. Oke, dipegang. Ambil sama benderanya. Perhatikan ya nak ya. Oke. Bendera ada di dalam ember. Ya, bagaimana? Benar apa salah nak? Lalu bendera ada di bawah ember. Ayo, bendera ada di bawah ember. Benar apa salah? Sekarang perhatikan. Bendera ada di sebelah kanan ember. Yuk, kanan itu yang mana? Ayo, kanan itu tangan bagus apa tangan jelek? Bagus, berarti yang mana? Iya, di sebelah kanan. Ya, benar apa salah nak? Benar. Jadi di sini ya nak. Oke, selanjutnya. Bendera ada di belakang ember. Belakang, ayo di belakang di mana? Itu di depan, di belakang. Sini ya nak ya. Oke. Bisa? Tepuk tangan dong buat Aska. Kanan.
Ya, selanjutnya mana hebat? Siapa yang berani maju ke depan? Gambar nanti lalu dijawab. Siapa ya? Anak cewek dulu. Ya, ayo dibaca dulu ya soalnya ya. Nomor 1. Oke, ditulis di depan apa sayang? Oke. Bisa. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Terima kasih anak cantik. Oke. Tepuk tangan dong buat Mio. Nah, Bu Yuni sekarang punya kuis. Nanti mengerjakannya, ya kan? Dengan cara kita mengusap matanya, sedikit saja, ya? Oke? Bisa? Oke, Bu Yuni buka dulu kuisnya. Baik, siapa berani maju? Ya, kita lihat contohnya. White, berapa white? Ayo. Oke. Ayo white. Benar apa salah? Ayo siapa lagi? Oke. Baca Alifa. Ya, yang mana Alifa?
Fotonya ada di samping. Oke, silahkan duduk. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Lanjut kelompok Hasna. Silahkan maju karena udah selesai tugasnya di bawah. Assalamualaikum, saya kelompok 2. Oke, nomor 1. Kamu sayang? Zek? Buah ada di dalam kardus. Oke, dilihatin Bu Hasna. Oke, lanjut Sarah. Oke, dilihatin Bu Hasna. Dilihatin Bu Hasna tugasnya. Balik. Minum di kamar mandi. Oke. Yeay, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang perhatikan. Bisa diam? Oke, kegiatan hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran. Kita tadi sudah belajar tentang benda. Tentang benda itu ada di mana saja sih tadi, Nak? Nah, sekarang kita kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi yang pertama. Bu Yuni bacain, kalian jawab ya. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Ada yang sedih? Tidak senang ya. Nomor 2, ceritakan ulang apa yang kalian pelajari pada pelajaran matematika hari ini. Siapa yang mau menceritakan pelajaran hari ini? Wah, sini. Ya, mulai. Ya, ceritakan yang lain yang keras ya. Oke, kepada teman-temannya. Ya, silakan. Oh, hari ini. Gimana? Iya, letak. Letak barang, letak benda. Pada mata pelajaran apa sayang? Ya, silakan. Semangat ya, tepuk tangan tuh. Kata kuai hari ini kita sudah belajar letak barang, letak benda ya. Dan perasaan kuai senang belajar ini. Nah, sekarang kita tiba kegiatan akhir yaitu kegiatan penutup. Hari ini kita sudah belajar tentang benda yang sudah kalian pelajari. Pesan-pesan Bu guru tentu kalian lebih rajin belajar lagi di rumah dan tentunya tugas-tugas kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Bu guru akhiri dilanjut pelajaran seni rupa. Oke. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Selamat siang, kelasnya. Baik Bu Hasna ya, di pendampingan PI 5 ini saya melihat yang kemarin sudah Ibu coba laksanakan pada di blok keempat ya Bu ya, tentang keterampilan pola pikir supervisi coaching ya, supervisi akademik. Yang ini rekan sejawatnya ya, Bu Wahyuni yang mengajar di kelas 1. ya. Mungkin di PI 5 ini saya akan lebih cenderung melihat coachingnya Ibu Hasna ya kepada Bu Wahyuni dengan menerapkan supervisi dengan pola pikir coaching yang ada di mana ada KSE-nya di situ ya. Kemudian ada PSE dan berdiferensiasi ya. Mungkin langsung saja Bu Hasna bisa langsung memperagakan. Baik, Pak. Ya, silakan Bu Hasna. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu? Baik, sehat alhamdulillah. Kita berjumpa lagi nih Bu Dwi ya, setelah kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan
kegiatan praobservasi dan juga kegiatan observasi di Generasi Ibu Dwi. Saat ini di kegiatan pasca observasi mungkin nanti akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, lalu ada juga yang akan saya berikan beberapa pertanyaan ya Bu Dwi ya terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan waktunya hari ini ya, karena Ibu sudah berkenan bersama saya di kegiatan pasca observasi. Yang pertama mungkin ada catatan refleksi saya terkait proses pembelajaran yang sudah Bu Dwi lakukan. Yang pertama, pembelajaran Ibu Wahyuni Dwi saya lihat sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, yaitu berupa diferensiasi konten, proses dan produk ya Bu Dwi ya. Lalu yang kedua, peserta didik saya lihat sudah sangat aktif dalam kegiatan diskusi, tanya jawab, dan juga kegiatan pembelajaran yang lain yang ada di kelas Ibu seperti kegiatan kuis yang Ibu laksanakan. Yang ketiga, saya melihat kelas Ibu cukup kondusif untuk ukuran kelas rendah, terutama kelas 1 ya Bu Dwi ya. Karena yang kita tahu sendiri memang kelas 1 itu masih keinginannya masih sangat untuk bermain ya, sehingga memang agak sulit untuk kita kendalikan kelas yang kondusif. Lalu catatan yang terakhir yang saya lihat di sini, semua peserta didik mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Semua ingin berpartisipasi secara aktif, baik itu untuk menjawab pertanyaan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di kelas Ibu. Lalu kemudian ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu Wahyuni setelah dilakukan observasi di kelas Ibu? Tentunya perasaan saya senang, merasa bersyukur juga bisa melaksanakan pembelajaran ini dan juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik, terkhusus peserta didik kelas rendah kelas 1. Iya, baik, berarti merasa senang Iya, ya karena telah melaksanakan kegiatan yang baik ya. Lalu pertanyaan yang kedua terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu apakah tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan itu sudah tercapai? Kalau menurut saya sih sudah tercapai karena sesuai dengan kebutuhan murid ya, sesuai dengan kebutuhan murid dan sesuai dengan gaya belajar murid gitu. Sesuai kebutuhan murid, sesuai dengan gaya belajar murid dan tentunya juga sesuai dengan minat murid begitu. Berarti kalau yang saya lihat tujuan pembelajaran itu sudah tercapai karena sudah berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan murid begitu ya Bu Dwi ya. Lalu menurut Ibu, adakah hal yang sudah baik dalam proses pembelajaran Ibu dalam hal ini pembelajaran diferensiasi ini? Iya. Apakah hal yang sudah baik menurut Ibu? Kalau menurut saya sih hal yang baik mungkin peserta didik itu dari diferensiasi konten ya. Tentunya saya sudah menerapkan terkait diferensiasi konten ini baik video, PT, ya kan, LKPD, ya kan, seperti konten dengan menggunakan media kontekstual. Di dalam kegiatan diferensiasi proses pun juga terlaksana dengan baik. Peserta didik bisa aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Saya antusias ketika menjawab kuis, pertanyaan dari saya gitu, dan juga antusias ketika mereka juga mengerjakan tugas-tugas kelompok begitu. Iya, baik. Berarti dari yang saya tangkap ini begitu banyak hal yang baik yang telah ditemukan, terutama berkaitan dengan kegiatan diferensiasi yang sudah Ibu lakukan gitu ya Bu ya. Dari hal-hal yang baik tersebut, menurut Bu Dwi, apakah ada sebuah hambatan yang Ibu temukan terkait perencanaan ataupun mungkin pada saat proses pembelajaran itu? Iya, mungkin hambatan dari saya ini mungkin tentu kegiatan pembelajaran saya ini mungkin tentunya belum dikatakan sempurna ya Bu, karena saya tentunya masih dalam tahap belajar juga, itu tentu masih ada kekurangan. Mungkin nanti ada masukan-masukan mungkin dari Bu Hasna atau mungkin dari Bapak PP ya terkait pembelajaran saya yang sudah saya laksanakan begitu. Iya, berarti menurut Ibu ya sebenarnya terdapatlah hambatan-hambatan tersebut. Iya. Kalau yang menurut Ibu sendiri nih, hambatan-hambatan itu kenapa ya bisa muncul Bu? Ya, hambatan-hambatan itu seperti mungkin di dalam kegiatan kelompok ya. Jadi kegiatan diferensi proses mereka saat berkelompok itu kan mungkin ada yang
ada beberapa peserta didik yang belum maksimal terhadap tugasnya karena dikasih LKPD mungkin ada yang masih saya harus bagaimana ya, saya harus apa gitu kan. Jadi itu mungkin hambatan di dalam kegiatan proses belajar. Iya, berarti yang saya lihat sih memang hambatan ya terkait melalui diferensiasi proses ya terkait hal tersebut, datangnya dari anak mungkin terjadi juga karena anak yang masih keliru atau bingung, belum fokus karena memang peserta di kelas rendah itu sangat memerlukan tingkat fokus yang tinggi ya Bu ya. Betul. Menurut Ibu ke depannya kira-kira solusi apa yang mungkin sekiranya bisa Ibu lakukan atau Ibu terapkan untuk mengatasi masalah hambatan yang tadi terjadi itu? Oh iya, karena mungkin baru pertama kali ya Bu Hasna di dalam peserta didik melakukan diferensi proses di saat mengerjakan tugas LKPD di dalam kelompok ini baru pertama kali. Tentunya mereka mungkin belum terbiasa. Mungkin kedepannya mungkin saya harus membiasakan dan sering peserta didik ini mengajak peserta didik ini untuk mengerjakan tugas kelompok dalam bentuk LKPD mungkin begitu. Oke, berarti nanti solusinya terkait pembiasaan untuk menerapkan kegiatan tugas kelompok diferensiasi ataupun juga mungkin nanti dimasukkan KSE-nya ya, sehingga nanti anak-anak terbiasa sehingga nantinya hambatan-hambatan tersebut bisa terselesaikan ya. Lalu untuk rencana tindak lanjut berkaitan dengan solusi yang tadi Bu Dwi setelah sampaikan, kira-kira kapan Ibu akan menjalankan? Untuk tindak lanjut sih, karena saya juga CGP untuk angkatan 11, insya Allah nanti saya akan terapkan untuk tindak lanjutnya di tugas saya pada tugas PI keempat saya, insya Allah untuk bulan depan insya Allah saya akan lakukan untuk tindak lanjutnya begitu. Sangat baik sekali Bu, berarti rencana tindak lanjutnya akan dilaksanakan segera mungkin ya, sehingga nantinya hambatan-hambatan yang telah terjadi mungkin bisa teratasi pada saat kegiatan PI 4 sehingga kegiatan PI 4 nanti bisa laksanakan dengan sangat baik ya Bu. Lalu bagaimana harapan Ibu terhadap peserta didik untuk proses pembelajaran ke depan? Tentu harapan saya terhadap peserta didik ini tentunya haruslah pertama lebih fokus dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua tentunya pembelajaran ini kan harus berpusat pada siswa ya, sesuai dengan kebutuhan minat peserta didik. Tentunya juga peserta didik ini tentunya bisa merasa apa yang menjadi kebutuhannya terpenuhi lah gitu. Jadi kita harus bisa menjadikan prioritas gitu menjadi kebutuhan peserta didik. Tentunya yang ketiga itu peserta didik merasa antusias mengikuti pembelajaran berdiferensiasi maupun PSE mungkin begitu. Yang saya tangkap intinya harapan Ibu terkait anak-anak peserta didik di kelas itu berkaitan dengan rasa bangga, rasa antusias peserta didik kita ya mengikuti proses pembelajaran yang kita berikan gitu ya, sehingga nantinya peserta didik tersebut tentu saja merasa memiliki pembelajarannya sehingga nantinya pembelajaran tersebut bermakna bagi peserta didik. Baik Bu, mungkin itu saja pertanyaan dan beberapa pernyataan yang sudah saya sampaikan hari ini. Sukses selalu untuk Ibu Dwi, terutama untuk kegiatan PI 4-nya nanti. Semoga pembelajaran selanjutnya bisa lebih hebat lagi, lebih mantap lagi, dan tentunya lebih bermanfaat lagi untuk peserta didik ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Dwi. Assalamualaikum. Oke, baik Bu Hasna dan Bu Wahyuni Dwi ya, manggil tadi Wahyuni aja. Jadi tadi saya lihat memang ketika Bu Hasna melakukan coaching itu kan ada 3 kriteria ya. Tadi yang kriteria pertama itu saya lihat memang harus kita membangun sebuah kemitraan ya. Kemitraan itu memang tujuan itu ditetapkan oleh memang dari Bu Wahyuni Dwi sendiri kan. Ketika ada persoalan di kelas 1 ya tadi saya lihat sudah ada, kemudian Bu Hasna juga meng-coaching tidak menggurui ya, karena kemitraan itu memang di sini lebih cenderung kepada istilahnya saran atau pengalaman yang pernah dilakukan, jadi tidak ada menggurui. Nah, jadi kemitraannya sudah ada. Terus kedua, menerapkan kriteria proses kreatif tadi ya. Proses kreatif juga ada percakapan 2 arah yang kira-kira betul-betul percakapan itu kita bangun, tidak ada istilahnya ketika mau Bu Wahyuni agak males atau apa, tetapi tidak, di sini itu yang kita bangun ya proses kreatif
dan mendengarkan, mengulang. Memang di dalam coaching itu memang harus ada gitu, karena memang ketika kita ulang, kita bertanya, karena disitulah membangun sebuah proses kreatif, membangunkan jiwa untuk pengembangan arah kompetensinya ya tadi. Nah kemudian pertanyaan juga menggali, tadi saya lihat kan. Jadi ketika Bu Hasna menggali apa aja sih solusinya, misalnya tadi berdiferensiasi proses ya di kelas 10, kelas 1 kan. Kelas 1 itu karena prosesnya memang anak-anaknya dalam kelompok atau apa itu tadi ada temuan juga. Nah itu jadi memang proses kemitraan dan proses kreatifnya itu sudah ada, karena itu dengan pola itu kita lakukan untuk coaching di supervisinya. Nah kemudian memaksimalkan potensi. Nah, jadi ketika tadi saya lihat percakapan juga menghasilkan tindak lanjut ya, supaya ketika ada persoalan, ketemu di mana aja nanti bisa diobrolin lagi kan, iya di-sharing lagi gitu, jadi nggak akan putus. Nah dan proses tindak lanjut itu nanti biasa dimulai dari Bu Wahyuni Dewi, karena ketika ketemu yang coach ini mau tanya lagi boleh nggak, nah sehingga di situ terjalinlah sebuah potensi ya, potensinya bisa ketemu. Nah kemudian tadi percakapan juga sudah sangat bagus, dan memang kalau di pra-observasi supervisi memang saya percayakan ya nanti aksi nyata Bu Hasna ya, dengan video hal segala di kelasnya kan juga. Nah itu nanti bisa saya lihat juga tampilan di situ, dan memang ada pengembangan kompetensinya juga yang sudah dilakukan di sini. Kemudian ya sudah saya lihat beberapa poin, karena jangan sampai nanti ketika Bu Hasna coach ya istilahnya 3 kriteria ini nggak tahu gitu, karena dalam 3 kriteria ini emang yang harus kemitraan dulu gitu kan. Ketika ditanya meng-coach 3 kriteria nggak tahu, nah ini sulit juga kan, karena yang mitranya siapa. Karena misalkan coach itu tadi udah terjalin, saya lihat komunikasi 2 arah yang sifatnya membangun, dan di situ tindak lanjut pengembangan area sudah tadi Ibu bisa lakukan juga. Ya saya rasa ya terima kasih ya Bu Hasna ya untuk saya rasa sudah yakin lah saya untuk dijalankan ini dengan tadi pesan saya hanya 3 kriteria itu yang harus kita pahami selaku ketika menjadi coach dan coaching. Iya, kadang-kadang coach belum tentu 3 kriterianya tahu, tapi kalau yang coach harus wajib tahu. Iya. Jadi terima kasih Bu Hasna ya. Ya, sama-sama ya, selalu ya Bu Dewi ya. Oke baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.